Hari ini kita memperingati, tetapi kalau saya lihat tidak semarak ya, tidak sesemarak dengan Natal, apalagi terus Paskah ya. Hari ini kita memperingati yaitu hari Pentakosta. Kok nak turun ya? Baterainya lah. Tes satu, wis tes, nah masuk. Hari ini kita memperingati hari dalam urutan yang kelima yang pernah saya sampaikan, yaitu hari Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus boleh dicurahkan, di mana Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Hari ke-50 dari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ di hari ke-50 Pentakosta itu Roh Kudus itu turun atas umat percaya. Dan hari ini dan karya Roh Kudus itu terus bekerja, terus berlangsung hingga sampai hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Karya Roh Kudus itu akan terus bekerja, berkarya terus dalam kehidupan umat percaya. Ketika kita melihat, boleh melihat ya sekitar kita ya, oh si A itu kok berubah ya. Ketika kita boleh melihat, oh kenapa ya si A itu kok bisa berubah ya? Yang dulunya marahan kok sekarang nggak marahan ya? Yang dulunya ya yang rusak-rusak gitu ya, sekarang kok bisa berubah ya? Aku kok nggak bisa ya? Oh apakah karena Roh Kudus itu lebih besar di kehidupan si A, pribadi si A itu ya, sedangkan Roh Kudus di dalamku ini masih kecil gitu ya, belum bertumbuh gitu. Ibarat tumbuhan itu masih biji atau masih baru meletik ya. Apa? Nah, tidak dijelaskan dalam Alkitab, tidak ada di dalam ayat yang pernah saya baca. Mungkin kelewatan ya saya baca. Mungkin Bapak Ibu ada pernah baca atau saya yang kelewatan. Tetapi sejauh saya membaca Alkitab, saya tidak pernah menemukan bahwa Roh Kudus itu ada size-nya. Ada nggak? Kalau saya pernah baca, nggak pernah ada saya menemukan Roh Kudus itu memiliki sebuah ukuran. Oh, karena dia sudah bertobat, dia meninggalkan kehidupan lama, dia bisa meninggalkan yang lama. Dia nggak, oh dia dulunya iri hati, sekarang nggak iri hati. Oh dulu ngamuan, sekarang nggak ngamuan. Oh itu karena Roh Kudusnya lebih besar. Roh Kudusnya sudah besar toh. Tidak ada ditemukan bahwa Roh Kudus itu memiliki sebuah ukuran. Roh Kudus itu satu size dan sama di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu tidak dapat, yang kita nggak melihat itu tidak terukur, tidak diukur, tidak ada size-nya. Tetapi kita mempunyai satu kuasa yang sama. Di dalam setiap umat percaya kita mempunyai sebuah kuasa yang sama. Hanya saja, kenapa kok serasa bekerjanya itu berbeda-beda terhadap satu pribadi demi pribadi yang lainnya?
Hal itu dikarenakan dan itu berkaitan dengan bagaimana kita tahu bahwa diri kita itu ada Roh Kudus. Bagaimana kita tahu dalam diri kita itu ada Roh Kudus? Hanya satu jawabannya. Dan kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, dikatakan di situ apa? Semua orang percaya, berkumpul di satu tempat. Nah, ketika tiba hari Pentakosta itu, dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang berkumpul dalam satu tempat itu adalah orang percaya. Hanya modal percaya kita akan tahu bahwa kita punya Roh Kudus. Dan ketika kita percaya kita punya Roh Kudus, maka kita sama juga mempunyai kuasa untuk dapat merubah kehidupan kita yang semulanya dari cara hidup yang lama, cara hidup kedagingan. Kita saat ini yang kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita boleh hidup dengan seturut dengan Roh. Kita hidup di dalam Roh, kita bukan lagi hidup di dalam daging. Markus 16 ayat 16 dan 17 juga dikatakan demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Percaya. Percaya itu bagaimana? Percaya itu adalah kita buka hati. Kita harus buka hati. Supaya apa? Ketika kita buka hati, kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, itu berkarya dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang boleh terjadi, itu adalah seturut dan kehendak daripada Allah Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kita membuka hati, dengan kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Jadi ketika Roh Kudus itu ada, tinggal dalam kehidupan setiap umat percaya, umat percaya itu sudah tidak punya kuasa atas hidupnya. Benar-benar itu karya Roh Kudus. Jadi apapun yang boleh terjadi, sampai luka lecet sedikit pun, lecet aja loh, lecet, bukan luka yang besar ya, luka lecet kena lecet kecil gitu, itu sudah dalam koridor pekerjaan karya Roh Kudus. Apalagi ketika kita menghadapi Goliat-Goliat dunia ini. Apalagi ketika kita menghadapi Goliat-Goliat. Itu sudah, itu lebih-lebih lagi itu tuntunan Roh Kudus. Jadi ketika kita bicara mengenai orang percaya, itu ketika umat percaya itu dihadapkan oleh Goliat. Bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat? Daud nggak bisa mengalahkan Goliat. Yang bisa mengalahkan Goliat itu karena tuntunan Tuhan. Karena dia beriman, karena dia percaya Tuhan saja yang mampu mengalahkan Goliat. Tugas Daud apa? Dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhannya itu yang akan bekerja. Tuhannya itu yang akan bertindak bagi dia. Dia hanya melakukan apa yang dia mampu. Kalau dia hanya bisa mampu melempar batu, membuat ketepel itu dari umban-umban itu, sehingga dilemparkannya. Kalau kita berpikir secara logiknya, bagaimana bisa barang kecil bisa menjatuhkan, merobohkan orang yang gagah perkasa, ya kan? Goliat itu, ya kalau digambarkan tuh orangnya besar, tinggi besar, raksasa begitu. Hanya bisa roboh karena umban Daud. Saya rasa enggak. Tetapi di dalam umban Daud, di situ ada kuasa. Begitu juga dengan kita umat percaya. Apa yang kau miliki hari-hari ini? Seperti janda Sarfat pun, apa yang dia miliki oleh seorang janda yang besok juga nggak tahu. Dikatakan juga bukan nggak tahu, besok dia akan mati karena sudah nggak ada persediaan makanan. Dia tahu bahwa dirinya besok itu akan mati. Ketemu Nabi Allah. Ya, buatkan roti buatku.
aduh, cuma ada segini, wis to, ya, wis to, ya. Janda ini pun menuruti. Dia memberikan apa yang ada padanya saat itu. Sehingga apa? Dia besok nggak mati ternyata. Bahkan hidupnya diubahkan. Dia penuh dengan kelimpahan. Itulah iman. Kita boleh berkata iman, iman, iman. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan Goliat, kita mulai gentar. Kita mulai takut. Kita mulai gelisah. Orang yang takut ditulis oleh Yohanes dalam Wahyu 21. Nanti juga akan kita baca bersama. Orang yang takut, orang yang gelisah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang takut, dia akan mengalami kematian kedua. Kita akan bisa melihat bagaimana kita bisa tahu orang itu beriman atau enggak. Bukannya saya juga menghakimi, tetapi kita sejatinya kita nggak bisa tutup mata hari-hari akhir ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, akan banyak orang-orang yang murtad. Orang akan sukanya mengisi pundi-pundinya sendiri. Bahkan di hari Tuhan pun mereka lebih suka untuk tidak memenuhi bait sucinya. Tetapi mereka akan lebih suka untuk mengurusi kehidupannya. Tuhan itu Tuhan yang penuh toleransi. Seperti kita hidup bertoleransi, Tuhan itu jauh lebih bertoleransi. Sehingga apa? Nantilah, tunggu ya Tuhan. Nanti ketika saya sudah nggak sibuk lagi, baru aku akan ke gereja. Tunggu, kalau aku sudah kaya raya, aku baru akan ke gereja. Tunggu, kalau masalahku sudah selesai, baru aku akan ke gereja. Tunggu Tuhan, tunggu aku. Ketika semua masalah-masalahku itu sudah selesai, baru aku bisa untuk melayanimu. Zaman sekarang itu zaman enak. Kenapa zaman enak? Karena begini. Kalau kita nggak suka terhadap sebuah gereja, gampang pindah gereja. Ya kan? Kenapa? Gereja itu banyak sekarang. Nggak tahu Hosofkan ini gereja yang keberapa. Udah ratusan mungkin. Udah ribuan bahkan. Banyak. Jadi kalau memang ada yang sedang nggak enak mungkin sama tetangga kursi sebelahnya nggak enak, wes mending nggak yang kene nggak popo, ijek ono tonggo-tonggo sebelah. Ya kan? Banyak gereja. Semakin dimudahkan zaman sekarang ini orang untuk memilih gereja yang suka, yang apa, yang mengenakan gitu loh, ya kan? Itu pilihan memang. Tetapi yang saya mau tekankan apa? Bagaimana kita dapat bertumbuh ketika kita itu hanya terima makanan dari gereja A, lalu kita pindah ke gereja B, kita terima makanannya, kita ke gereja C untuk kita terima makanan firman-Nya. Nggak akan bisa bertumbuh. Sedangkan ketika kita di gereja A, akhirnya kita terima, kita ada gesekan-gesekan, kita pindah ke gereja B, kita gesek-gesek, kita pindah. Kita mudah untuk pindah-pindah. Bagaimana iman kita dapat terasah?
Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Di situ ketika kita menghadapi Goliat-Goliat itulah iman kita itu boleh diasah. Ketika kita dihadapkan Goliat, kita menjadi lemah. Kita mulai meragukan Roh Kudus. Kita mulai meragukan Roh Allah. Apakah beneran ada Roh Allah itu? Yang sejatinya Roh Allah itu yang kita nggak lihat. Oh, karyanya itu sudah 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Sudah ketika para murid itu aja Roh Kudus itu sudah bekerja. Saat ini sudah kekuatannya sudah menurun karena faktor U. Ya, Roh Kudus kekuatannya sudah menurun karena faktor U. Bayangkan wis 2000 tahun. Sudah tua Roh Kudus itu ya. Kalau sudah umur ribuan berarti udah purba. Usianya udah usia purba itu. Roh Kudus tetap sama. Dahulu, sekarang, dan bahkan dia sampai selama-lamanya. Kuasanya itu tetap sama. Yang tidak dapat berkurang oleh karena usia itu manusia. Yang akan dapat berkarat itu besi. Ya. Yang dapat habis itu uang. Yang akan lapuk itu kayu. Ya. Yang akan hilang itu emas. Jangan dikira emas itu kekal. Emas itu bisa hilang. Taruh sini emas, hilang sesuai. Emas itu 1000 tahun pun juga nggak akan berkarat ya. Tapi dia akan hilang dalam sekejap mata. Ketika kita mengedipkan mata, ada emas 1 kilo aja di depan. Loh, masih hilang. Wah, kok sihir gitu ya. Nah, itulah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kita buka hati. Setiap orang yang buka hati, percaya Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupannya. Memenuhi setiap ruang yang kosong dalam hatinya. Roh Kudus itu pribadi yang lembut, pribadi yang melembutkan. Jadi kalau kita melihat orang Kristen kok masih seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan Roh Kudusnya. Tapi karena dia masih menutup diri, menutup hatinya, dan bahkan lagi dia membuka celah. Dia buka celah untuk hal-hal yang daging, untuk hal-hal, buka celah untuk hal-hal yang tidak berkenan itu. Dia buka celah untuk hal-hal dunia ini. Tanpa percaya, sejatinya kita itu tidak akan disebut umat percaya. Tanpa percaya, kita itu tidak akan menerima Roh Kudus. Tanpa percaya, kita tidak akan menerima kuasa. Dan tanpa percaya, ketika kita nggak percaya, kita menghujat Roh Kudus. Maka siapa yang percaya kepada Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Kuasa itu yang membangkitkan jiwa roh kita yang letih lesu ya. Kuasa yang memulihkan. Dan yang kita mau belajar siang ini yaitu kuasa menginsafkan. Kita baca dalam Yohanes 16
Inilah kuasa yang menginsafkan, yaitu yang membalikkan kita umat yang berdosa ini menuju kepada jalan kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan firman Tuhan demikian, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan di situ, Roh Kudus itu akan menegur kita. Dia itu akan menasehati kita. Menyadarkan kita itu akan apa? Akan yang pertama yaitu akan dosa. Itulah peran daripada Roh Kudus. Dia akan menginsafkan kita, menegur kita, menasehati kita akan dosa. Ayat yang ke-9. Akan dosa-dosa apa? Lagi-lagi dosa itu dari apa? Tidak percaya. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan kita, akan menegur kita untuk kita boleh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita ini adalah umat percaya yang percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan pekerjaanku, itu bukan pekerjaan hamba Tuhan, itu bukan pekerjaan orang tuamu, itu bukan pekerjaan siapapun, itu pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Ketika ada Roh Allah dalam kita, kita tidak dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi oleh karena Roh kebenaran itulah kita ini dapat mengatakan, oh ya, Engkau Yesus adalah Tuhan. Oh ya, Engkau Yesus adalah Mesias. Engkau Yesus adalah Kristus. Engkau Yesus penyelamatku. Itu adalah karya Roh Kudus. Maka Paulus pun mengatakan, kita nggak boleh bermegah atas semuanya ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Allah yang berlimpah-limpahnya dalam anaknya, putranya yang tunggal, dalam kegerakan Roh Kudus. Sehingga kita ini menjadi umat yang percaya. Umat percaya itu akan dibebaskan dari dosa. Karena umat percaya itu harus kudus. Kudus sendiri itu adalah dipisahkan dari dunia ini. Bagaimana kita bisa dipisahkan dari dunia ini? Percaya. Hal yang kecil, hal yang tak terlihat inilah yang menjadi modal kita. Hal yang kecil inilah, yang tidak kelihatan inilah, yang akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaannya, yang akan terus membawa kita naik, yang akan terus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dari hal dasar inilah, yang tidak dilihat inilah, yang mau terus kita bawa, yang mau terus kita mau kerjakan. Iman ini loh, sehingga kita dapat disebut umat percaya. Sebab Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya
dan dibaptis itu akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Nanti kenapa itu bisa terjadi? Karena itu akan berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu akan penghakiman. Poin yang kedua, yaitu Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, dan Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan kebenaran. Pada ayat yang ke-10 dari Yohanes 16 itu dikatakan akan kebenaran. Dikatakan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran inilah, firman Tuhan inilah, dialah Yesus. Ketika kita tidak lagi percaya, ujung-ujungnya percaya ya tetap. Kita akan dimerdekakan oleh kebenaran. Karena daripada Injil inilah sumber kekuatan kita. Dari Injil inilah sumber pengharapan kita. Dari Injil inilah kita boleh menerima janji yang diucapkannya. Janji yang disediakannya bagi umat percaya. Lagi-lagi umat percaya. Sebab barang siapa yang percaya dan bertahan sampai kesudahannya, dia akan memperoleh mahkota. Pekerjaan yang kita lakukan itu bukan untuk upah dunia ini. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kita mau mengejar upah surgawi. Upah dunia ini ternilai, tapi upah surgawi itu enggak ternilai. Paling kalau kita mau melayani di dunia ini loh, upahnya berapa sih, ya kan? Ternilai. Dan waktu yang kita mau sediakan itu pun juga ada nilainya, ternilai. Mau sampai usia berapa kita mau melayani? Paling ya mentok 70, 80. Tapi jangan sampai ketika di ujung usia tuamu baru engkau melayani. Karena apa? Karena keterbatasan kita, keterbatasan manusia, dari kesehatan yang lama-lama akan menurun. Kalau masih muda ngomong Tuhan nantilah ya, tunggu ya sedikit umur lah. Oh ya ya, oh, Tuhan kan toleransi ya. Oke nak, tak tunggu ya, tak tunggu. Oh wes usia 50. Si Tuhan 10 tahun mana? Ya, usia swidak. Si Tuhan, encok, encok-encokan Tuhan. Oh ya ya ya, tak nih, sampai encokmu mari ya. Swidak 5. Si Tuhan, kok tambah gak iso mlaku Tuhan? Mau melayani Tuhan dengan apa? Sisa. Ya, memberikan Tuhan sisa. Wah, enak nggak kalau lagi ada pesta? Ini loh, gopemu sisa wis tak sisano. Waduh, ya, ini loh wis tak sisino buat kamu. Wah, kan lebih, wah, kamu kok care gini sih, ya kan? Usia kita tuh lama-lama akan naik, kesehatan kita akan menurun. Kalau sudah kesehatan menurun, kalau usia semakin naik, ini grafiknya tuh usia naik, kesehatan menurun. Ya Putri ya, gitu ya. Kalau kesehatan manusia pasti gitu ya. Manusia tuh kayak gitu. Jadi cara hidup manusia tuh berputarnya sama semua. Setiap tahun, setiap waktu itu kehidupan manusia tuh gitu-gitu tok. Ya. Pengkhotbah ngomong itu penuh dengan kesia-siaan.
kalau kita nggak isi dengan hal-hal yang surgawi. Kehidupan manusia itu sama, lahir, diopeni, sekolah, kerja, kawin, anak, muter mana, sing dua anak mana, anak, muter, gitu tak siklusnya tuh. Siklusnya kan sama terus berulang-ulang, bosen. Ya. Maka kita harus disadarkan sehingga kita boleh senantiasa kita mau mencari kebenarannya yang sejati. Hati kita itu terus meluap-luap akan kehausan untuk kita mencari kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan penghakiman. Inilah poin yang ya nggak bisa penting sih, sama pentingnya. Inilah yang mau saya tekankan dari penghakiman ini. Kita tahu bahwa penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa dunia ini, yaitu iblis. Dan di mana iblis itu sudah dikalahkan. Tetapi kita ini sukanya akhirnya mencari yang sudah kalah ini loh. Iblis yang terkalahkan ini yang sering kita cari-cari terus. Karena dia itu yang mengembara. Dia yang terus mengejar orang percaya ini, mengintimidasi umat percaya. Endi jarimu Tuhanmu berkuasa? Endi katanya dia sudah mengalahkan maut? Ya kan? Mana? Nggak ada Tuhan. Tuhan itu hanyalah dongeng. Untuk supaya kehidupan manusia itu boleh tertata rapi, maka perlu agama, perlu adanya Tuhan sebagai sosok yang perlu ditakuti. Kalau nggak ada Tuhan yang ditakuti, manusia itu akan hidupnya semburat, sembrono, ya kan? Tetapi ada sebuah sosok, satu sosok yang ditonjolkan, yang ditakuti, yang dihormati, itu akan menjadikan kehidupan di dunia ini akan sedikit terkontrol. Ujung-ujungnya kalau mencuri, bertobat toh dah, ya toh. Ujung-ujungnya pembunuh, bertobat toh, no Tuhan loh. Tuhan tuh melihat loh. Nah, bukan oleh sebab itu tadi akan kebenaran itu harus kita kuatkan juga. Itu peran Roh Kudus yang menginsafkan kita akan kebenaran, untuk kita melihat bahwa kebenaran itu ya dan amin. Kebenaran itu ada sejatinya, bukan hanya buku yang tebal seperti novel, buku cerita, ya kan? Tetapi di situ adalah kata-kata yang hidup. Banyak sudah yang tercatat di dalam Alkitab, itu semua sudah tergenapi. Hanya tinggal satu sekarang yang belum tergenapi, yaitu poin yang keenam yang kita nantikan, kedatangan Dia yang kedua kalinya. Nah, tetapi sebelum kita menyongsong kedatangan yang kedua kalinya, kita harus tahu mengenai akan penghakiman ini. Bahwa dikatakan, karena ketika kita ini adalah umat percaya, umat kudus, kita itu dikatakan, kita itu akan menghakimi, kita itu akan memerintah,
bersama Kristus dalam masa 1000 tahun, masa milenium. Itulah di mana masa yang penuh kedamaian, karena dikatakan apa? Iblis itu sudah diikat. Nanti setelah masa 1000 tahun itu, iblis itu akan dibebaskan sedikit demi sedikit. Kita buka dalam Wahyu 20 ayat 1. Saya juga bingung. Saya mempersiapkan ini, ternyata ujung-ujungnya di Wahyu. Ujung-ujungnya di Wahyu. Wahyu 20 ayat 1 sampai 4 kita baca ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Wahyu ini adalah yang menulis Yohanes di Pulau Patmos. Ketika itu dia mendapatkan sebuah pewahyuan penglihatan yang luar biasa. Ya. Dan ketika itu Yohanes dilihatkan bahwa dia itu melihat seorang malaikat itu turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Ya, malaikat itu memeteraikannya, ya kan, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, iblis itu akan dilepaskan kembali ya. Ayat yang keempat. Lalu Yohanes itu melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka itu diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini orang-orang itu yang dilihat Yohanes itu duduk-duduk di atas tahta, ya kan? Dan diserahkan kuasa untuk menghakimi. Yohanes juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan 666 itu. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini yang akan dikerjakan oleh umat percaya. Lagi-lagi umat percaya. Orang yang bertahan sampai akhir, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang bertahan, dia yang mampu mengalahkan Goliat-Goliat yang ada. Dia yang sanggup melewati pertandingan iman itu. Dikatakan dia akan menghakimi bersama, dia akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Di masa milenium itulah, di masa yang penuh dengan kedamaian. Ini belum berbicara mengenai kekekalan. Ini masih berbicara mengenai waktu yang 1000 tahun. Di mana di situ sudah mulai ada kedamaian. Tetapi masih belum dalam masa kekekalan. Masuk dalam Wahyu 21, di situ barulah muncul bumi baru, langit baru. Dan disitulah kehidupan kekal abadi umat percaya akan hidup bersama-sama sampai selama-lamanya bersama Tuhan Yesus, akan hidup bersama-sama selama-lamanya bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan bersama-sama
orang kudus lainnya. Dan di situ dikatakan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, inilah orang-orang yang penuh takut, orang-orang yang belum apa-apa sudah, belum terjadi apa-apa sudah takut, orang-orang yang penuh hidupnya dengan ketakutan. Dan dikatakan orang-orang yang tidak percaya, ini orang-orang yang nggak percaya, nggak akan bisa sama. Ini bukan dalam kumpulan dalam kerajaan kekekalan. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Karena pendusta itu adalah siapa? Bapaknya iblis, ya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kekal yang kedua. Ini adalah kematian kedua. Apakah kita ada dalam bagian dalam hal ini tadi? Kalau kita menjadi umat percaya, marilah kita mau terus hidup sebagai orang percaya. Sebab barang siapa yang bertahan dalam pertandingan iman ini, kita akan memperoleh mahkota demi mahkota yang disediakannya. Dengan kita menerima, percaya Roh Kudus, percaya, maka Dia itu yang akan memampukan setiap kita menjalani kehidupan ini. Ketahui kita nggak sendirian, kita bukan anak yatim, karena kita mempunyai Tuhan Bapa yang setia. Biarlah pekerjaan daripada Allah Roh Kudus inilah yang menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan biarlah juga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan inilah, di mana ketiga pribadi ini tidak ada yang lebih penting, mana yang lebih penting, tidak ada yang lebih penting, tetapi mereka ketiga pribadi ini adalah penting. Biarlah ketiga pribadi ini boleh terus ada dalam setiap kehidupan umat percaya, dan melalui ketiga pribadi ini kita boleh bersama-sama sebagai umat percaya dengan hidup berdamai dengan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus akan menjadikan kita umat kudus yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus pada masa milenium. Amin. Mari kita boleh semakin membangun, kita boleh menjadi satu pribadi yang terus terbangun. Jangan mau sampai terjatuhkan oleh pekerjaan iblis. Karena dikatakan musuh kita itu adalah roh-roh di udara, yaitu roh-roh kegelapan. Itulah yang harus kita lawan. Dikatakan juga di dalam itu, Efesus itu dikatakan juga kenakan perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka kita akan menjadi prajurit yang kokoh
kita akan menjadi prajurit yang kuat. Walaupun tubuhmu mungkin kecil, imutnya, jangan amit-amit ya, yang imut-imut gitu ya. Nah, kayak Daud pun juga imut-imut gitu ya, tapi bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Selamat menikmati karya Roh Kudus di dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Happy Pentecost. Tuhan Yesus memberkati.